Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bertatap muka ataupun bisa saling menyapa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Itu semua berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, wabil khusus kita sebagai umatnya. Semoga nanti kita semua sama-sama mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa sekalian, pembicaraan pada hari ini akan saya awali dengan sebuah surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Asr yang berbunyi wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Di mana ayat ini menceritakan tentang waktu atau masa. Orang-orang yang memanfaatkan waktu atau masa dengan baik, maka insya Allah dia tidak akan mengalami kerugian. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memanfaatkan waktu atau masa, maka otomatis kita akan mengalami sebuah kerugian. Karena ayat tersebut menceritakan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali mereka atau orang-orang yang beribadah, beriman, bertakwa, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, maka mereka tidak akan mengalami kerugian. Nah, waktu jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita tidak akan menyesal. Contohnya, misalnya selagi kita menjadi pelajar, kita memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk belajar dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik dan tidak akan ada penyesalan nanti setelah itu. Kemudian kalau kita misalnya menjadi seorang pejabat, kita manfaatkan waktu ketika kita menjadi pejabat, berbuatlah baik, lakukan yang terbaik, maka insya Allah nanti kita tidak akan menyesal karena kita sudah memanfaatkan waktu dengan jabatan kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian apa sih hubungannya waktu ini dengan berpuasa pada saat bulan Ramadan seperti ini? Banyak sekali. Yang pertama atau yang akan saya jelaskan yaitu tentang kedisiplinan. Kenapa saya ambil kedisiplinan? Karena pada saat kita berpuasa, kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Kenapa disiplin? Karena saya contohkan, misalnya kita makan sahur atau kita sahur. Jika kita makan sahur itu waktunya sudah habis, selesai, sudah imsak atau sudah azan subuh, maka walaupun makanan itu halal punya kita sendiri, maka tidak boleh lagi kita makan. Karena itu sudah habis batasnya, waktunya sudah habis. Jadi kita harus berdisiplin sesuai dengan waktu yang diberikan untuk kita makan sahur. Kemudian lagi contohnya pada saat kita berbuka puasa. Jika belum waktunya untuk berbuka puasa, maka jangan coba-coba untuk mengambil sedikit pun makanan yang dihidangkan. Karena harus menunggu waktu, yaitu pada saat azan maghrib ataupun pada saat beduk maghrib berbunyi. Barulah kita boleh untuk menyentuh makanan tersebut. Begitu Allah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga pada bulan Ramadan ini. Karena waktu yang diberikan itu harus kita taati, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka apa yang kita lakukan akan sia-sia. Kata Nabi, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin, atau sering disebut dengan gunakan atau manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di dalam sebuah lagu dari Bang Roma Irama juga ada, beliau mengatakan bahwa manfaatkan yang 5 sebelum
datang yang 5. Karena apa? Kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, kita menghargai waktu dengan baik, apalagi saat ini pada saat bulan puasa, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Insya Allah tidak ada penyesalan yang akan terjadi di hati kita. Kita akan menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi seorang winner dari pemanfaatan waktu pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya yakin banyak hal yang kurang dari saya, ya mungkin bapak-bapak atau anak-anak sekalian belum merasa puas dengan apa yang saya jelaskan. Ya, saya mohon maaf karena itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.